Ekonom senior Prof. Didik Rahbini menjelaskan masalah pencurian saham, korupsi, pungli dan lain sebagainya. Tidak sedikit aparat negara sudah jadi bandit. Maka membuat para investor di Indonesia atau dari luar negeri kesulitan bahkan merugi lantaran harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Aparat negara sudah jadi bandit. Tidak ada solusi contoh yang bagus. Sehingga investasi itu menjadi buruk. Di lingkungan investasi menjadi buruk. Dan di Indonesia itu ongkosnya mahal sekali. Urus perizinan itu paling ruwet. Itu pun jelas-jelas sangat mengganggu investasi, ujarnya. Penulis buku Arsitektur Hukum Investasi Indonesia itu menerangkan hal-hal yang mengganggu iklim investasi di Indonesia tidak hanya soal adanya oknum di dalam pemerintahan, sehingga seperti pungutan liar dan segala bentuk kong kali kong yang merugikan para investor terus terjadi. Pakar hukum Prof. Willa Chandrawila angkat bicara soal kasus penghilangan saham Mintarsih. Diungkapkan bahwa saham tidak akan hilang dengan sendirinya apabila seseorang mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, sebab ada aturan baku yang mengatur. Pengalihan saham itu ada notarisnya, melalui rapat umum pemegang saham. Jika nanti dalam pemeriksaan terbukti ada pengalihan saham yang tanpa diketahui oleh pemilik saham asli maka itu pidana, ujarnya. Tentang kebendaan, kata Prof. Willa, benda itu terdiri dari barang dan hak. Saham itu hak, jadi hak kepemilikannya itu dalam bentuk hak. Umpama dia jual, itu tentunya berdasarkan rapat umum pemegang saham. Kalau dijual, notarialnya, penjualan saham itu. Tanpa adanya notaris itu tidak ada penjualan saham. Kalau pidananya, misalkan notarisnya terlibat memalsukan dan segala macam itu urusan dari pidana, tegasnya. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho dalam kasus penghilangan saham di Bluebird milik Mintarsih Abdul Latif mengatakan, tentunya pelaporannya menunggu para terlapor dipanggil dulu untuk klarifikasi. Pasti terlapor dipanggil, kata Hipnu. Pakar hukum pidana itu menerangkan, jangan sampai penegak hukum melanggar peraturan Kapolri yang harus dijalankan. Karena proses pelapor menunggu. Dalam Perkap Kapolri itu 30 hari, kemudian 60 hari dan 90 hari. Juga minta surat perkembangan hasil penyelidikan, karena sekarang itu ada akuntabilitas Polri ketika menangani laporan masyarakat, ungkapnya.